Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Semoga kita benar-benar bisa mendapatkan perubahan ya, kesejahteraan, kesetaraan di depan hukum, tidak tajam ke bawah saja, melainkan tajam ke atas dan ke bawah. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, polemik Pilpres 2024 hari ini sedang panas-panasnya. Di barat, di timur, di utara, di selatan ya, capres nomor 1, 2, 3 gitu. Semuanya sedang panas-panasnya. Lebih-lebih semakin panas karena terdengar kabar nih, ada angin segar bahwa Prabowo Subianto dikabarkan ya, mungkin ini sebatas dugaan, tetapi ini bukan apa namanya ya, bukan kabar kaleng-kaleng ya, tetapi ini merupakan sebuah rahasia yang baru meledak hari ini, yaitu kalau Jokowi ya dukung Prabowo, maka kabarnya Jokowi ini akan diberi posisi sebagai ketua umum Partai Gerindra. Kemudian ada plus-plusnya. Plus Gibran Rakabuming Raka akan dicalonkan sebagai bakal calon wakil presiden oleh Prabowo Subianto. Nah, ini kemudian hari ini sangat liar di berbagai media mainstream. Kenapa? Karena informasi bocoran ini menjadi tamparan politik bagi Megawati Soekarno Putri. Kenapa begitu? Karena sejauh ini 10 tahun lamanya Megawati memberikan dukungan moral, materi dan lain sebagainya kepada Joko Widodo. Nah, namun di lingkaran istana tentu Prabowo Subianto telah mengorbankan segala hal untuk mendukung kepemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu ini berbeda. Jokowi mendukung Prabowo mendukung Jokowi sebagai presiden, tetapi Megawati selalu memberikan label kepada presiden ya, yang diusung oleh PDI sebagai petugas partai. Jokowi juga begitu. Di istana Jokowi sebagai presiden, kalau di kantor DPP Partai PDI Perjuangan ini otomatis gitu. Jokowi itu oleh Megawati akan dianggap sebagai petugas partai, tidak lebih sebagai petugas partai. Nah, ini yang kemudian membuat hati Jokowi terbelah menjadi dua antara masa lalu dan masa depan yang akan datang tentunya. Kalau Jokowi memilih masa depan, tentu Jokowi diduga akan merapat ke Prabowo Subianto, kemudian merekomendasi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Ini hari ini benar-benar menjadi kejutan publik yang sangat luar biasa. Semuanya di luar dugaan, semua ya. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023 ini menjadi hari yang momentum yang sangat bersejarah. Kenapa? Sekaligus membingungkan publik ya. Perpolitikan, peta politik di Indonesia ini pada hari ini kocar-kacir ya, kecuali koalisi perubahan. Koalisi perubahan ini karena memang fokus kepada Anies Rashid Baswedan, tidak mikirin Prabowo, lebih-lebih mikirin Ganjar Pranowo gitu kan. Nah, hari ini juga kita doakan bersama semoga kesehatan ya diberikan oleh Allah kepada calon presiden dari koalisi perubahan Bapak Anies Rashid Baswedan yang sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Kemudian nanti ketika pulang ke tanah air diberikan keselamatan di perjalanan, tetap sehat walafiat. Selanjutnya nanti kembalilah ke akar rumput ya. Anies Baswedan hanya butuh satu saja, pendekatan, semakin dekati rakyat ya. Karena kenapa? Karena masyarakat rindu ya, ditinggal beberapa pekan ke kota suci Mekah. Ini masyarakat Indonesia sudah sangat kangen kepada Anies Rashid Baswedan, dan masyarakat tidak peduli mau Jokowi ke Prabowo, mau Jokowi ke Ganjar Pranowo dan Megawati ya. Masyarakat kita Indonesia udah cerdas-cerdas, jadi nggak mau
pusing-pusing mikirin mereka berdua gitu. Jadi masyarakat Indonesia lebih memikirkan bagaimana Anies Rashid Baswedan ini insya Allah menang satu putaran saja gitu. Kalau kemudian kita melirik kepada hasil survei Iwan Fals kemarin, udah pasti dong. Semua orang yakin tidak hanya kubu Anies Baswedan, tetapi kubunya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto melihat fakta bahwa di hasil survei, rilis surveinya Iwan Fals ini menempatkan Anies Rashid Baswedan sebagai capres pemenang di 2024 yang akan datang, itu pun satu putaran. Nah, ini yang kemudian bikin semuanya ketar-ketir, bikin dua kubu antara kubu Ganjar dengan kubu Prabowo Subianto ini merebut hati Joko Widodo yang sebentar lagi sudah bahan tentu akan mengakhiri ya masa pengabdiannya terhadap negara Republik Indonesia. Sebagai tokoh iya, sebagai rakyat iya. Ngomongnya Pak Jokowi kemarin kan pernah bilang saya akan kembali ke Solo sebagai warga negara. Namun sebelum kembali ke Solo ini tentu Jokowi ini barang mahal gitu, baik di mata Prabowo Subianto, lebih-lebih di mata Megawati Soekarno Putri sebagai kader terbaik yang udah mengabdikan diri sebagai Presiden Republik Indonesia 10 tahun lamanya. Nah, ini jangan dibiarkan pulang dulu nih. Kita ambil posisinya, kita ini saling tarik menarik nih ya. PDI narik Jokowi juga gitu. Kemudian diduga kuat gitu di berbagai media mainstream. Prabowo juga melakukan penarikan terhadap Jokowi ini. Jokowi ini harus saya dapat, seperti itu. Kenapa? Karena kalau Jokowi udah didapat, udah positif, dukungan dari relawan Jokowi, projo dan lain sebagainya, ini akan otomatis meskipun tidak mendeklarasikan secara langsung misalnya, ini akan auto kepada Prabowo Subianto. Lebih-lebih kalau Gibran Rakabuming Raka ini dapat digait oleh Prabowo Subianto dan Gerindra untuk dijadikan bakal calon wakil presidennya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, ini bukan tidak menutup kemungkinan ya, bahwa ini tidak menutup kemungkinan politik hari ini masih sangat dinamis, namun sudah mulai mengkerucut kemana langkah-langkah Jokowi, lebih banyak melangkah ke PDIP dan Ganjar Pranowo, atau sampai detik ini kalau dihitung-hitung ternyata secara kuantitatif lebih kepada Prabowo Subianto. Nah, ini menjadi analisa publik yang liar di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat seakan-akan digantung. Maka karena masyarakat digantung oleh keberadaan Jokowi yang belum pasti entah ke Prabowo atau ke Ganjar Pranowo ya, meskipun kemarin dikuatkan oleh cara penyampaian politik Jokowi tentang cawe-cawe politik ya yang hari ini masih tetap viral di berbagai media gitu kan. Tapi masyarakat udah kadung kayak tergantung nasibnya. Maka di tengah-tengah masyarakat merasa galau ya terhadap Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, maka masyarakat Indonesia mengalihkan perhatian untuk mensukseskan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029 yang akan datang. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, ini memang mau dibilang tidak kondusif, tidak juga. Politik kita masih kondusif gitu kan. Tetapi suara masyarakat ini udah berbondong-bondong ya, berbalik arah. Yang awalnya ke Prabowo pergilah ke Anies Baswedan, yang awalnya ke Ganjar Pranowo karena ngelihat background Jokowi, Megawati, PDIP gitu. Hari-hari ini, akhir-akhir ini, pekan-pekan terakhir ini justru malah belok memastikan diri, bismillahirrahmanirrahim, saya dukung Anies Rashid Baswedan demi perubahan Indonesia menjadi lebih baik, demi tercapainya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu sikap masyarakat yang hari ini lebih condong ya kepada Anies Rashid Baswedan inilah yang kemudian melahirkan cawe-cawe tandingan di berbagai lembaga negara gitu. Ada kemarin juga kasus rumput dipermasalahkan. Ini hanya untuk menjegal Anies secara politis ya. Kemudian narasi-narasinya adalah sangat luar biasa. Ini ingin membangun persepsi publik bahwa
Anies gagal membangun JIS gitu, padahal faktanya tidak seperti itu. Justru masyarakat semakin simpati terhadap Anies Rashid Baswedan dan semakin yakin untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan di Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Nah, ini persoalannya. Semakin Anies didukung masyarakat, akan semakin banyak fitnah yang gencar ya. Akan semakin banyak sekali penjegalan, baik secara narasi politik, baik secara kekuatan institusi lembaga-lembaga negara gitu kan, untuk kemudian menjatuhkan nama yang sudah harum sejak awal dideklarasikan oleh Nasdem, yaitu Anies Rashid Baswedan. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, saya hanya ingin mengajak teman-teman sekalian, kawan-kawan dimanapun berada, untuk tetap konsisten istiqomah mendukung Anies Rashid Baswedan. Apapun fitnah ya, kabar-kabar hoax yang hari ini bisa didesain begitu masif dimanapun ya, di media sosial, mulai dari Twitter, Facebook, dan YouTube, semuanya menjadikan seolah-olah Anies ini tidak berprestasi. Semua konten mengabarkan seolah-olah gitu Anies bermasalah di Mekah ketika melaksanakan ibadah haji kemarin, dibilang hoax lah, dibilang tidak dikawal oleh tidak diterima oleh kerajaan Arab Saudi, padahal kita udah tahu semuanya bagaimana pengawalan Anies Rashid Baswedan. Tetapi memang kubu Anies ini tidak seperti kubu Ganjar. Yang Ganjar kemana-mana gitu kan akan disorot oleh kamera ya, kamera asisten Ganjar tentunya. Tapi kalau Bapak Anies Rashid Baswedan nggak mikirin kamera. Saya beribadah di Ka'bah, saya ingin berdoa kepada Allah agar masyarakat Indonesia diberikan kesejahteraan, dijauhkan dari musibah, malapetaka dan lain sebagainya. Nah, ini pemimpin yang mestinya hari ini downgrade gitu gara-gara pemberitaan, tetapi malah sebaliknya semakin menjauh ya, elektabilitasnya semakin menanjak jauh banget dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, ini yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang kita dukung selain adalah calon presiden yang memang orangnya benar gitu, akhlaknya mulia, kemudian tutur sapanya sangat luar biasa, kesantunannya juga sangat luar biasa, maka kita tidak perlu lagi untuk menoleh kanan kiri. Kita fokus ke depan bagaimana memenangkan Anies Rashid Baswedan di Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Semoga teman-teman dan kawan-kawan semuanya diberikan kesehatan, tetap istiqomah. Mari kita bangun narasi-narasi positif untuk Anies Rashid Baswedan di tempat masing-masing, dan kita pastikan 2024 yang akan datang Anies Rashid Baswedan hanya satu putaran saja udah jadi presiden kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.